Halo semuanya, selamat datang di vlog saya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audia Andini, mahasiswi dari Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan kali ini, saya sedang tidak berada di kampus atau di rumah. Seperti yang bisa kalian lihat, saya sekarang berada di depan sebuah bangunan bersejarah yang sangat penting bagi bangsa kita. Vlog ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Mari ikuti keseruan saya. Ini adalah Museum Host Djoko yang berlokasi di Jalan Peneleh 7 Surabaya. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Surabaya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di dalam museumnya. Kesan pertama saya tentang tempat ini, auranya sangat kuat dengan sejarah. Meskipun ini adalah museum, dulunya ini tempat tinggal loh. Tapi ini bukan rumah biasa. Ini tuh tempat indikos alias kos-kosan para pendiri bangsa kita dulu. Gila, keren banget kan? Bayangin aja, yang pernah ngekos di sini itu ada Bung Karno, Presiden RI pertama kita, ada Syamon dan Alimin. Mereka semua pernah nongkrong dan diskusi politik di sini. Ini tempat benar-benar jadi saksi bisu sejarah pergerakan Indonesia loh. Nah, dan Bapak Host Djoko sendiri, beliau ini dijuluki Bapak Pergerakan Nasional. Keren banget kan julukannya? Beliau ini juga memimpin organisasi gede, namanya Serikat Islam. Yang paling saya suka dari beliau ini adalah filosofinya, yang berbunyi, setinggi-tingginya ilmu, semumi-muminya tauhid, sepintar-pintarnya siasat. Artinya, kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa, harus pintar otaknya, benar hatinya, dan cerdas strateginya buat majuin negara. Dan di sini juga teman-teman, banyak sekali barang-barang peninggalannya yang bikin kita ngerasa balik lagi ke masa lalu. Ada foto-foto jadul dan perabotan yang settingannya kayak zaman dahulu banget. Di setiap sudut di sini tuh ngasih sensasi perjuangan yang kuat sekali. Bikin kita sadar kalau kemerdekaan itu tidak didapat secara instan, tetapi lewat proses yang panjang dan keren. Nah, teman-teman, di sini, di kamar kos yang sederhana ini, pernah terukir sejarah. Disinilah Soekarno dan para pemuda hebat lainnya pernah menimba ilmu dan mematangkan cita-cita. Oke guys, segitu dulu ya vlog yang pertama kali ini dari sekitaran Host Djoko Aminoto. Seru banget, banyak inspirasi yang bisa diambil. Selanjutnya nanti kami akan menuju ke Museum 10 November. Ikuti terus ya. Nah, teman-teman, di sini saya telah sampai di tempat yang kedua. Tempat yang kedua ini bernama Museum 10 November. Museum 10 November adalah sebuah museum yang terletak di kota Surabaya. Pendirian Museum 10 November pada tanggal 10 November 1991 dengan tujuan untuk memperingati pertempuran Surabaya. Pembukaan Museum 10 November dimulai pada tanggal 10 November 1998 dan diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000. Nah, sebagian besar bangunan Museum 10 November berada di bawah permukaan tanah dan bersebelahan dengan Tugu Pahlawan. Lokasinya dapat dicapai dari Bandar Udara Juanda, Stasiun Gubeng,
Stasiun Pasar Turi, Alun-Alun Contong, atau dari kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan jarak yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah masuk di dalam museumnya. Yang menarik dari museum ini seperti yang saya bilang tadi, lokasinya yang berada di bawah tanah di area Tugu Pahlawan. Jadi secara simbolis kita seperti masuk ke ruang bawah tanah perjuangan. Museum ini dibangun untuk mengenang pertempuran heroik yang terjadi tepat setelah proklamasi kemerdekaan. Pertempuran di mana arek-arek Surabaya, rakyat biasa, pelajar dan pejuang bersatu melawan tentara sekutu yang ingin menjelajah kembali. Di tempat inilah sejarah bergema. Museum 10 November, saksi bisu perjuangan para pahlawan Surabaya. Langkah demi langkah, aku menyusuri jejak mereka. Mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari keberanian, pengorbanan, dan semangat yang tidak pernah padam. Dan di setiap sudut Museum 10 November ini membawa saya kembali ke masa perjuangan. Saat para pemuda, rakyat, dan para pahlawan bertahan demi merdeka. Rasanya merinding membayangkan keberanian mereka. Tempat ini bukan sekedar museum, ini adalah pengingat bahwa kebebasan selalu punya harga. Melihat sejarah perjuangan di Museum 10 November membuatku sadar bahwa tidak ada perjalanan yang mudah. Para pahlawan saja berjuang tanpa menyerah, apalagi kita. Selama masih ada tekad, selalu ada jalan. Lihat teman-teman, ini adalah koleksi senjata yang dipakai pas pertempuran dulu. Ada meriam, bambu runcing, sampai seragam tentara. Semuanya terawat sekali. Mereka juga punya diorama yang keren sekali, yang membantu kita membayangin gimana mencengkamnya suasana perang pada saat itu. Salah satu spot paling kuat di sini adalah koleksi pribadi para tokoh. Lihat ini, ada radio yang dulunya digunakan Bung Tomo untuk siaran membakar semangat rakyat. Coba bayangkan suara beliau yang menggelegar di radio ini, membuat nyali para penjelajah ciut. Sekian teman-teman, selesai sudah perjalanan kita hari ini di Museum 10 November. Jujur saya terharu sekali dan makin menghargai jasa para pahlawan kita. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari semangat juang, rasa persatuan, dan keberanian untuk membela tanah air. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Jangan lupa untuk mengunjungi Museum 10 November dan rasakan langsung semangat perjuangan para pahlawan kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar sejarah secara langsung. Baik teman-teman, sampai jumpa di vlog selanjutnya.